Halo sahabat, kembali kita berjumpa kembali dalam renungan singkat GKI Kayu Putih. Pada hari ini kita akan bersama-sama melihat kepada apa yang tidak jelas. Bukan saya, tetapi kita melihat pada masa depan. Setiap hari yang kita dengar di berita adalah bertambahnya COVID dan orang-orang yang meninggal karena virus ini. Sesuatu yang tidak mudah. Dan ada jemaat juga yang senantiasa bertanya kepada saya, kapan gereja akan dibuka kembali? Dan jawaban saya selalu sama. Hanya Tuhan yang tahu kapan gereja kita akan dibuka kembali untuk beribadah. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan dalam kondisi yang sekarang ini, semuanya penuh dengan tanda tanya. Saudara, kita memasuki apa yang disebut dengan into the unknown. Tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Kita bicara mengharapkan tentang vaksin, tetapi kita tidak tahu kapan vaksin itu akan jadi. Sementara kehidupan harus terus kita jalani dengan kondisi yang sekarang. Tidak mudah, tetapi ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kita bisa petik di dalamnya. Baru-baru ini ada seorang rekan kawan muda dari Kayu Putih yang menceritakan pengalamannya bahwa dia sangat-sangat takut dengan COVID. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ya jika COVID kemudian menyerang dia. Dan ternyata saudara-saudara, ketakutannya terbukti. Karena beberapa bulan setelah COVID ini melanda, dia harus kehilangan pekerjaannya. Dan tidak hanya itu, belum lama dia juga kehilangan ayahnya dan beberapa pamannya karena COVID. Tidak selesai saudara-saudara, dia dan keluarganya pun positif COVID. Tapi dalam kondisi yang sedemikian remuk dan redam, saat dia kemudian berbagi dengan kita-kita sekalian, anak-anak muda di Kayu Putih, dia bercerita bahwa di sini saya justru menemukan sesuatu yang indah dan luar biasa. Bagaimana Tuhan membentuk dia, bagaimana Tuhan bisa menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada dia. Dia bilang, semua ketakutan saya terbukti. Tetapi saat ini, saat saya bercerita sama teman-teman, saya bisa tertawa dengan lepas. Karena saya menemukan bahwa Tuhan begitu setia dengan saya. Dia bilang bahwa disinilah saya menemukan teman-teman saya yang sejati, bahwa saya tidak sendirian. Kadang saya suka merasa kesepian katanya. Tapi dalam kondisi ini saya tahu, saya sadar, ada teman-teman dan sahabat-sahabat saya. Bukan cuma itu saudara, dia kemudian bisa menemukan begitu banyak hal, makna dari pengalaman yang tidak mudah ini. Bagaimana iman dia kemudian bertumbuh. Dan bagi kami ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Tidak melarikan diri dari kenyataan, tapi kemudian menghadapinya di dalam kesetiaan. Di dalam kitab Kejadian pasal 12, saudara-saudara, Allah meminta kepada Abram untuk meninggalkan apa yang dia punya, untuk pergi into the unknown, ke dalam ketidaktahuan. Kemana? Tidak tahu. Berapa lama? Tidak tahu. Lewat mana? Tidak tahu juga. Kalau kita ditanya seperti itu, kemungkinan besar jawaban kita adalah, oh maaf. Tapi Abram dalam kesetiaan dan ketaatannya mengatakan, oke Tuhan, aku akan berjalan di dalam setiap ketidaktahuan ini bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkaulah yang paling penting dalam hidupku. Dan aku tidak akan goyah, karena aku tahu Engkau pasti setia pada aku. Dan itu yang membuat dia kemudian setia kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Saudara, itu juga yang Tuhan minta kepada kita di dalam kondisi yang serba tidak jelas dan tidak menentu ini. Tuhan mau kita tetap setia kepada Dia. Setia untuk terus belajar berharap. Setia untuk terus mau mendekat kepada Dia. Walaupun kondisi tidak mudah. Saya sendiri saudara-saudara merasa bahwa saat ini sekarang tidak mudah. Terlalu banyak online. Semuanya online. Ya, kami para penggiat kaum muda ini juga merasa cukup lelah. Dan kami yakin anak-anak muda juga banyak yang lelah karena dilempari atau dihujani dengan begitu banyak hal yang semuanya online. Ada kelelahan digital namanya. Tetapi proses berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun lelah, walaupun capek karena kita tidak bisa lihat apa di depan kita,
akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Iman yang akan memberikan kita kekuatan. Iman yang akan membuat kita bisa berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kesetiaan kita, di dalam pengharapan kita, di dalam kasih-Nya. Karena kita tahu, sama seperti Abraham, kita tidak pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Dan biarlah rekan-rekan sekalian, kita memasuki into the unknown ini dengan satu pengharapan. Seberat apapun jalan saya, ada Tuhan yang beserta dengan saya. Amin.